Baiklah, pada kesempatan saat ini kita akan melakukan proses instalasi Linux Debian berbasis Graphical User Interface atau GUI. Setelah kita menginput atau memasukkan DVD Debian, maka akan tampil seperti di layar ini. Pada beberapa menu yang ada untuk instalasi berbasis GUI, maka kita pilih pilihan yang kedua, yaitu Graphical Install. Setelah dipilih Graphical Install, silakan ditekan tombol Enter. Selanjutnya akan tampil menu untuk pemilihan language atau bahasa. Di sini kita bisa memilih bahasa Inggris. Kemudian setelah itu klik Continue. Kemudian lanjut kepada pemilihan lokasi. Ini adalah lokasi di mana kita berada. Kita akan pilih di sini Other, kita akan cari Indonesia. Di sini Other kita pilih. Selanjutnya Continue. Kemudian setelah itu kita pilih Asia. Kemudian Continue. Kemudian setelah itu kita pilih Indonesia. Selanjutnya Continue. Kemudian akan tampil pilihan layout keyboard yang akan digunakan nanti di dalam sistem operasi Debian. Kita pilih di sini United States default yang kita pilih. Kemudian kita klik Continue. Selanjutnya tetap kita memilih American English, kemudian Continue. Kita menunggu beberapa saat proses yang sedang terjadi. Untuk instalasi Linux Debian Server 8 ini menggunakan dua DVD sebagai sumber atau source instalasinya. Pada saat ini kita menggunakan DVD yang pertama. Saat ini terjadi proses konfigurasi jaringan di dalam sistem operasi Debian 8 ini. Nah, kemudian di sini akan diminta untuk pemilihan hostname. Nah, untuk hostname ini bisa kita ganti namanya. Misalnya kita akan mengganti dengan nama kita sendiri. Kemudian kita klik Continue untuk lanjut. Kemudian setelah itu diminta untuk memasukkan domain. Pada domain ini bisa kita tuliskan, misalnya adalah seperti ini. Selanjutnya klik Continue. Nah, langkah berikutnya adalah untuk menentukan password, root password, di mana root password ini adalah password user yang memiliki autentikasi tertinggi di komputer Linux. Nah, di mana semua aktivitas modifikasi sistem itu bisa dilakukan oleh bagian root. Nah, sekarang kita isi passwordnya misalnya dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 sebagai contoh.
Kemudian di bagian re-enter password to verify kita inputkan password yang sama. Selanjutnya kita lanjut ke tombol continue. Nah, berikutnya adalah memasukkan full name for the new user. Misalnya kita masukkan dengan nama kita sendiri. Kemudian klik continue. Kemudian klik continue. Kemudian ada permintaan password ya untuk user yang baru. Di sini sebagai contoh kita tetap dengan memakai 12345 sebagai passwordnya untuk memudahkan saja mengingat. Kemudian lanjut continue. Nah, kemudian kita memilih konfigurasi dari clock ya. Kita memilih Western yaitu pilihan ini karena kita berada di daerah Sumatera begitu ya. Maka kita lanjut dengan pilihan yang sama, kemudian continue. Berikutnya masuk kepada bagian partition disk. Yang ini adalah berfungsi untuk mempartisi hard disk yang ada. Kebetulan komputer kita menggunakan hard disk dengan kapasitas 20 GB. Kita pilih pilihan pertama saja, guide ya, user entire disk. Kemudian klik continue. Kemudian pada tampilan ini kita klik continue. Ini adalah dia membaca hard disk. Kebetulan kita pakai VirtualBox. Kemudian berikutnya kita lanjut pilihan ke all files in one partition. Kalau kita ingin meletakkan semua file dalam satu partisi, atau kita juga bisa membagi partisinya menjadi partisi home begitu ya, atau juga bisa membagi menjadi partisi home, kemudian var dan tmp ya partisi. Nah, untuk kesempatan ini kita pilih all files in one partition. Nah, berikutnya ada pilihan bahwa finish partition and write change to disk ya. Maka kita klik continue. Nah, berikutnya di sini dipilih pertanyaannya write the change to disk, apakah kita akan melakukan proses penulisan ya, proses perubahan seperti settingan yang kita lakukan sebelumnya. Maka kita pilih yes pada kondisi ini. Kemudian klik continue. Kita tunggu beberapa saat proses install base sistemnya.
Tahapan berikutnya adalah apakah kita memiliki lebih dari satu DVD untuk pemeriksaan. Jika kita memiliki DVD yang kedua, pada saat ini yang terbaca adalah DVD pertama ya. Di sini ditulis DVD binary 1. Karena kita memiliki DVD yang kedua, maka di sini kita pilih yes ya. Kita pilih yes. Tentu sebelumnya pada saat ini kita masukkan dulu DVD kedua ya, sebelum kita lanjut continue. Kita masukkan dulu DVD yang kedua, artinya melalui DVD room itu dibuka dulu DVD yang pertama, dibuka DVD roomnya, kemudian setelah itu dimasukkan DVD yang kedua. Nah, jika kita sudah memasukkan DVD yang kedua, kita pilih yes di sini, kemudian kita pilih continue. Maka dia akan membaca dari DVD yang kedua. Nah, apabila telah selesai pembacaan DVD yang kedua, di sini bisa kita lihat bahwa yang terbaca adalah DVD binary 2. Nah, dia tanya lagi apakah ada yang lain? Tidak ya, no ya. Maka kita continue. Nah, sebelum lanjut ke continue, kita kembali masukkan DVD yang pertama. Setelah kita memasukkan DVD yang pertama kembali ke dalam DVD room, di sini kita pilih no, kemudian berikutnya continue. Oke, kita tunggu, proses instalasinya masih berlangsung. Nah, kemudian akan tampil pilihan di sini ya, yang berupa konfigurasi popular kontes, apakah kita akan berpartisipasi atau tidak di dalam popular kontes ini. Apabila kita tidak akan berpartisipasi,
maka di sini kita bisa memilih no. Kemudian selanjutnya kita klik continue, karena di sini tentu ada koneksi internet juga di sini. Kita no saja dulu, kemudian continue. Nah, tahap berikutnya adalah tahap pemilihan paket software yang akan diinstal di Debian 8 ini. Nah, di sini kita akan pilih, di sini sudah ada Debian Desktop Environment, kita checklist web server karena kita akan menjadikan Debian 8 nanti misalnya sebagai server sebuah web, maka kita boleh mengklik ya. Kemudian juga misalnya kita akan jadikan juga Debian ini sebagai SSH server, kita juga boleh klik. Nah, pada prinsipnya ini nanti juga setelah proses instalasi selesai, itu juga bisa ditambahkan. Nah, berikutnya, karena semakin banyak yang kita klik, tentu proses instalasinya akan semakin lama. Berikutnya kita klik continue.
Oke, pada tahap ini kita menunggu sampai proses selesai dilakukan untuk select and install software. Oke, berikutnya kita masuk kepada instalasi boot loader. Di sini pilihannya yes. Berikutnya kita klik continue. Kemudian kita pilih hard disk yang tadi sudah selesai kita lakukan proses partisi ya di satu hard disk. Kemudian klik continue. Nah, pada tahap ini kita keluarkan DVD instalasi Ubuntu dari DVD ROM. Setelah itu kita klik continue karena proses instalasinya telah komplit atau selesai. Setelah proses bootingnya berjalan, maka kita akan mendapatkan jendela daripada Linux Debian kita yang berbasis grafis kurang lebih seperti ini. Nah, ini di sini adalah beberapa menu yang bisa kita lihat. Nah, di sini kita bisa masuk lewat pilihan user yang tadi sudah kita buat pada proses instalasi. Kemudian kita masukkan password yang tadi sudah kita buat. Password 12345.
Sampai pada tahapan ini maka proses instalasi daripada Linux Debian kita telah selesai kita lakukan. Di sini sudah kita lihat dia sudah masuk ke desktop. Jadi ini sudah proses instalasinya sudah selesai kita lakukan. Jadi seperti ini tampilannya nanti untuk Linux Debian 8. Nah, ini sudah selesai kita melakukan proses instalasi. Demikian video penjelasan langkah melakukan instalasi sistem operasi Linux Debian 8 berbasis Graphical User Interface atau GUI.